Salam sehat semuanya bagi anak didik kami kelas 4A. Semoga anak didik kami semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, mari kita belajar pada hari ini tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberadaan makhluk hidup di lingkunganku. Ya, pembelajaran ke-6. Adapun materi pembelajaran kita pada pembelajaran ke-6 ini adalah memuat 2 pelajaran, yaitu PPKN dengan bahasa Indonesia. Nah, ada tujuan pembelajaran di situ, dapat nanti dibaca ya. Nah, tujuan pembelajaran di situ nanti kamu harus bisa dapat melakukan wawancara, baru dapat kamu membuat pertanyaan di situ nanti ya, baru kamu dapat menentukan topik apa yang kamu wawancarai ya. Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Nah, sebelum kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara, nah pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar mengenai wawancara. Apakah yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Nah, sebelum kamu menuliskan hasil wawancara, perlu kamu mengetahui bagaimana atau apa ciri pertanyaan yang baik. Nah, ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, sesuai topik, jawabannya bukan iya atau tidak ya. Antar pertanyaan harus berkesinambungan ya. Keempat, menggali lebih banyak informasi. Kelima, bahasa yang benar. Keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Ketujuh, diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, agar hasil wawancaramu maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal berikut ya. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara ya. Nah, yang perlu kamu perhatikan sebelum wawancara. Pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian dengan sopan. Keempat, berbicara dan bersikap sopan ya. Keenam, menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Ketujuh, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simbah, yaitu kata tanya tadi, menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kedelapan, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun ya. Nah, itulah tadi sebelum kita melakukan wawancara. Nah, ketika sedang kita melakukan wawancara bagaimana? Pertama, kita memperkenalkan diri sebelum wawancara. Kedua, sampaikan tujuan wawancara. Ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan.
Keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Kelima, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Nah, keenam, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Ketujuh, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat wawancara, saat melakukan wawancara. Kedelapan, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Kesembilan, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. 11, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Ke-12, hormati petunjuk narasumber. Ke-13, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Ke-14, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara atau setelah kamu siap melakukan wawancara, apa yang kamu lakukan? Pertama, mohon diri. Kedua, ucapkan terima kasih. Ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, setelah kamu mempelajari itu tadi, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancaramu. Nah, lihat di situ format menulis laporan hasil wawancara. Pertama, latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya secara hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ketiga, topik wawancara. Menuliskan topik wawancaranya. Contoh, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya, wawancara dilaksanakan pada hari tanggal berapa? Misalkan Sabtu 5 November 2000. Berapa di situ? 2000 ya. Tahun 2000 berapa itu dibuatnya? 2105 ya. Baru waktu. Bisa nanti kau ganti, misalnya kau melaksanakan wawancara waktunya misalnya Senin 10 September 2021. Kalau pas kau tahun 2021 wawancara, sekarang kan pas tahun 2021 dan bulan Desember. Nah, nanti yang kau buat tanggalnya misalkan tanggal 15 September 2021. Nah, waktunya misalnya mulai jam pukul 8 sampai pukul 9 tepat. Nah, tempatnya di situ Kampung Mekarjaya. Jadi kalau kau nanti melakukannya, tempatnya misalnya di Bangun Mulia, misalnya di Ujung Serdang, di Gang Segitiga dan sebagainya.
Laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber pewawancara dan hasil wawancara. Contoh yang kamu tentukan narasumbermu. Di situ ada Bapak Kurniawan dibuat itu sebagai contoh. Misalnya nanti ke puskesmas kamu, Bapak nama puskesmas itu dokternya. Pewawancara, ya pewawancara siapa? Misalnya kamu. Hasil wawancara, misalnya pada hari Sabtu ya. Di sini dibuat di situ Desember karena sekarang ketepatan sudah kita September 2021 ya. Pada hari Rabu Ibu buat tadi contohnya 15 September 2021 pukul 8 sampai pukul 9 saya melakukan wawancara kepada misalnya Bapak Kepala Sekolah atau Bapak misalnya Kepala Puskesmas Bangun Mulia contohnya ya, tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku ya, atau bisa ke kepala desa, bisa narasumbernya ya. Nah, kesimpulan, menuliskan kesimpulannya. Apa kesimpulan daripada wawancaramu itu? Nah, melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Nah, untuk menjaga punahnya hewan atau langkanya hewan, maka mari kita melestarikan hewan. Nah, ada di situ bacaan lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan atau kelangkaan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Nah, beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka, ya. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga hewan langka. Pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, dengan melindungi hewan langka, kita dapat pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, sekarang tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Nah, manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk hidup, ya, terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, apa yang terjadi jika terdapat hewan punah? Nah, apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya adalah hewan yang punah, kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan supaya alam kita masih terjaga dan menjaga keanekaragaman
keragaman flora dan fauna. Nah, apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan langka tidak dilaksanakan, maka hewan akan mengalami kepunahan dari keragaman fauna akan berkurang. Nah, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan hari ini dapat kamu pahami dan dapat dilaksanakan di lingkungan sekitarmu untuk melindungi hewan-hewan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.